selesai ya. Ibu mungkin kenapa harus 15 orang Ibu? Udah baca gugatan tadi, mungkin penanggapannya mungkin Saya mungkin kita sambung lain kali Ibu, ya. mungkin terakhir, kenapa harus 15 orang mendampingi Vidi Aldiano, Bu? Kenapa harus 15 orang, Bu? Itu tim kita. termasuk yang Nah, akhirnya mereka berdua menggugat 31 dari 309 pertunjukan Vidi yang bawain lagu Nuansa Bening tersebut. Gugatan ini tuh udah masuk ke pengadilan niaga Jakarta Pusat, guys. Gue sendiri tuh ngelihat kasus ini tuh kayak aji mumpung, guys. Kenapa nggak ngegugatnya itu dari dulu? Apa harus nunggu Vidi tuh bawain lebih banyak lagu supaya gugatannya tuh nanti makin banyak? Netizen sendiri juga pada komen, lagu Nuansa Bening tuh nggak bakalan se-booming ini kalau nggak dinyanyiin sama si Vidi. Tapi ada juga nih yang belain si Kenan kayak komen ini nih. Fix sih, mulai sekarang harus hati-hati banget kalau mau bawain lagu ini. Apalagi kalau di... Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jack Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, para fan Vidi Aldiano dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih dengan seputaran kasus royalti teman-teman semuanya ya. Tuntutan oleh para sang pencipta lagu ya. Yang biasa saya mengabarkan Lesti Kejora dan juga Yoni Dores, namun kali ini saya akan teruskan perkembangan dari siapa? Kinan Nasution ya, si pencipta lagu Nuansa Bening yang menuntut penyanyi ya yang bernama Vidi Aldiano yang membawakan Nuansa Bening yang dituntut sebesar 24,5 M. Lesti aja 4 M, ini 24,5 M dan bahkan jaminannya rumahnya akan disita. Oke. Namun yang saya akan sajikan bukan itu teman semuanya, tapi di sini ada kabar terbaru ya. Info terbarunya itu semalam itu ada respon tanggapan dari siapa namanya, Ryan Pono ya, menanggapi terkait hal ini dan juga siapa ini mungkin tim dari Kinan Nasution teman semuanya ya, ketika saat akan memberikan statement pernyataan tiba-tiba ada Vidi katanya gitu ya. Oke, dan juga ada beberapa tanggapan dari netizen terkait hal ini teman semuanya. Oke, jadi untuk teman semuanya jangan lupa ya, tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham, karena memang ini video terbaru yang saya dapat semalam teman semua dari semua sumber ya. Oke, jadi langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Ini yang saya nggak bisa percaya karena terafiliasi dengan salah satu asosiasi aksi yang sama-sama kita tahu bahwa memang aksi itu kan sudah declare bahwa musuhnya adalah penyanyi ya. Bahwa penyanyi adalah orang jahat yang nggak mau bayar royalti, dan mereka menggugat penyanyi harus penyanyi yang bayar royalti, sementara undang-undang yang bilang bahwa penyelenggara yang harus bayar. Jadi ini sudah semeraut teman-teman. Bagi saya Vidi itu korban ya. Dan kemudian Om Kinan Nasution juga adalah korban dari doktrin-doktrin yang salah. Dan akhirnya, ya ini saya harus sampaikan. Dan gue tahu lo pasti lo tayangin yang gini-gini, gue tahu. Jadi pasti juga nanti akan dibully lagi. Tapi nggak apa-apa, saya nggak. Sekali bicara kebenaran harus bicara kebenaran. Om Kinan pun buat sebagai saya ya, itu juga adalah korban yang didoktrin dan dimanfaatkan menjadi lokomotif untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi kalau mau berjuang yang benar, sekali lagi saya luruskan. Teman saya juga Charlie kan bilang kan, bebas, gratis kan. Sebenarnya kan itu kan tidak titik dong, itu koma. Dia ngomong begitu karena ini kekisruhan terjadi antara pencipta lagu dengan penyanyi kan gitu kan. Makanya dia bilang, gue sebagai pencipta lagu, gue menggratiskan penyanyi siapapun untuk membawakan. Dengan catatan LMK yang harus menagih royalti, penyelenggara yang harus bayar royalti terhadap LMK. Jadi gratisnya bukan jangan ditelan gratis-gratis, ditelan mentah-mentah, enggak dong, enggak. Artinya penyanyi yang tidak punya kewajiban untuk membayar terhadap pencipta gitu. Gitu. Jadi lagi-lagi pelurusan supaya semuanya back on track. Yang kita gedor itu LMK-nya. Yang kita teriak-teriakin tuh LMK-nya.
LMK itu pemegang kuasa dari saya sebagai pencipta lagu, memberikan kuasa kepada LMK. Entah di situ nanti LMK bekerja sama dengan LMKN untuk membangun sosialisasi taat bayar gitu kan. Jadi sebenarnya masalahnya adalah ketaatan bayar dari user. Banyak user-user besar yang belum bayar gitu loh. Apa misalnya bioskop, XX1 misalnya, sejauh yang saya tahu, dan beberapa outlet besar yang nggak mau bayar gitu. Kalau semua punya ketaatan bayar, duitnya banyak, yang didistribusi juga bisa banyak. Gitu, teman-teman. Jadi terkait kasus Vidi ini, buat saya Vidi korban. Kan dibilang Vidi bertahun-tahun ngilang. Lo dari awal memang yang berurusan sama Om Kinan itu bukan Vidi sebenarnya, tapi Harikis, bapaknya Vidi. Dan ini semua based on persahabatan yang sudah, kalau mau dibilang salah dari awal, ya mungkin salah dari awal. Jadi teman-teman bisa kejar juga Mas Harikis untuk tanya sebenarnya duduk perkaranya dari POV-nya mereka itu seperti apa gitu. Jadi kalau masyarakat tahu, nanti masyarakat juga jadi bingung lagi gitu. Karena ada perpindahan dari label yang lama jadi VA Records tuh ya. VA Records kan sebenarnya kan Vidi juga gitu loh, manajemen juga. Kalau ada kesalahan dari VA Records, itu harus digugatnya mechanical, bukan performing gitu loh. Jadi nggak nyambung. Jadi sepertinya yang tadinya isu mechanical, tapi karena ada doktrin dari figur-figur laler-laler ini, gitu loh, yang mendoktrin, akhirnya yaudah masuk dari performing aja, mumpung performing rights ini lagi rame isunya kan gitu kan. Gitu, akhirnya jadi lokomotif lagi. Bung, itu kan semua kan saran dan gagasan dari kuasa hukum pasti. Saya kan dengerin mereka gitu kan, sebagai kuasa hukum saya. Itu pasti. Loh, Om Kinan sama Mas Hari itu bersahabat kental. Ini dari info yang saya yang saya dapat ya. Saya sampaikan, ini tuh nggak mungkin. Gitu teman-teman. Ya. Persoalan artinya begini, kalau kemudian misalnya dia merasa benar, ngapain di take down dari Spotify? Kalau ketika dia mengupload lagu itu di Spotify, dia merasa memiliki kewenangan yang layak secara undang-undang, kenapa mesti dicabut? Kenapa mesti di take down? Gunakan aja terus. Itu yang pertama. Itu menunjukkan bahwa memang ada kesalahan yang mereka akui walaupun mereka membantahnya. Yang kedua, kalaupun hari ini itu di take down dari Spotify, apakah itu menghapus kesalahannya mereka selama 16 tahun? Atau selama mereka masukkan di Spotify? Enggak juga. Jadi kalau memang gentleman, jangan hapus. Responnya sendiri setelah itu tidak ada respon apa-apa. Artinya itu sebuah pengakuan dia tidak layak mengupload itu di Spotify, mengeksploitasi secara digitalisasi karena memang ada kesalahan yang belum clear. Bang, artinya untuk mechanical nanti itu kan mechanical rights Bang, ada langkah hukumnya nggak Bang? Kalau itu kan beda ini kan? Tunggu aja tanggal mainnya. Ya, tunggu aja tanggal mainnya karena kami juga sudah diskusi dengan klien kami karena begini. Upaya hukum itu kan bukan karena kemauan kami. Kami hanya memberikan advice sesuai dengan sertifikasi kompetensi kami dalam bidang hukum. Tapi kan yang memutuskan adalah klien. Dia mau go atau tidak. Betul ya? Sudah ada perbincangan. Kami juga melihat bahwa ada beberapa kesalahan-kesalahan, termasuknya adalah tidak ada izin untuk mengeksploitasi secara digitalisasi. Itulah mechanical. Jadi jangan campur aduk. Ini harusnya mechanical, jangan campur aduk semuanya. Ini kita bicara mengenai masalah pelanggaran hak cipta karena menggunakan karya cipta tanpa izin, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang. Mengenai masalah eksploitasi secara digital, mechanical, itu lain lagi pasalnya. Mengenai masalah distorsi, ditercantum di Spotify dan di mana-mana penciptanya adalah orang lain, bukan Pak Rudi Pekerti, itu masalah hukum lain lagi. Jadi satu persatu, ya. Artinya sudah ada ya Bang? Kenapa? Udah ada perbincangan ke sana ya Bang? Tunggu tanggal mainnya, makanya saya bilang. Ada. Mana sih masih spray? Di dalam susah lagi. Bapak Iki. Ini Bapak Iki nih. Udah Bang. Masuk Bang. Udah ya? Belum ya? Boleh munduran nggak? Yuk munduran dikit yuk. Abang-abang.
Udah guys. Oke Bang Minho, mungkin boleh diceritakan tadi hari ini sidangnya Ya. seperti apa? Jadi hari ini sidangnya sudah berjalan sebagaimana yang seharusnya, dan tergugat itu hadir kuasanya dari kantor Hasibuan ya. Jadi penerima kuasanya ada beberapa, hanya saja tadi memang sidang masih belum bisa dilanjutkan ke tahap jawaban akibat secara legal administrasi ada beberapa persyaratan yang masih belum dipenuhi oleh kuasa hukum dari tergugat dari Vidi Aldiano ya. Dan menurut data tadi dalam persidangan, kuasa itu baru diberikan kemarin kalau tidak salah. Baru kemarin, tanggal 10 Juni, 1 hari sebelum persidangan, dan setelah diperiksa tadi ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi. Nah, coba kamu terangkan jadi gimana sidangnya? Ya, jadi hari ini sidangnya itu dari pihak tergugat hadir kuasanya 2 orang. Terus kemudian karena kuasa mungkin baru diberikan kemarin, jadi untuk legalitasnya belum terdaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kuasa. Terus kemudian jadi agenda sidang akan dilanjutkan minggu depan tanggal 17 Juni dengan agenda sidang masih memeriksa legalitas dari pihak kuasa hukum tergugat. Gitu. Ya. Itu agenda sidang hari ini. Ya. Tadi udah ketemu dengan kuasa hukumnya? Ternyata yang ditunjuk oleh Vidi ini kan adalah kuasa hukum yang sama pada waktu kami somasi ya, dari kantor Hasibuan, Jakub Hasibuan ya. Jadi belum ada pembicaraan ya. Tapi kalaupun memang misalnya ada pembicaraan, tentu ini menindaklanjuti pembicaraan yang pernah ada ya. Bahwa dulu kita sudah sampai dalam pembicaraan mengenai masalah berapa yang layak berkaitan dengan masalah kompensasi atau konsekuensi akibat adanya pelanggaran ya. Dulu masih belum bisa ada kesepakatan terkait dengan masalah nilainya. Mudah-mudahan setelah kita ketemu lagi dalam persidangan ini ada peluang untuk berbicara lebih lanjut. Tapi kalaupun tidak, artinya kita serahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi jangan sesuai dengan opini masyarakat yang berkembang. Ini kan saya lihat ini banyak sekali orang-orang yang memberikan pendapat-pendapat ya, netizen mencoba mengomentari perkara ini ya. Padahal mereka tidak punya sertifikasi. Di persidangan aja orang yang tidak memiliki izin itu tidak boleh menyampaikan pendapat, tidak boleh bersuara dalam persidangan. Ya, ada aturan mainnya. Nah, meskipun negara kita negara demokrasi yang memberikan kebebasan kepada semua orang untuk mengeluarkan pendapat, tapi buat pikir-pikir, jangan mengeluarkan pendapat ya berdasarkan apa yang dia tahu dan kemudian itu membuat suasana jadi tidak adem ayem gitu ya. Suasana menjadi tambah keruh. Apalagi yang mengomentari itu selain tidak memiliki sertifikasi, tidak ada latar belakang hukum, tidak baca gugatan, tapi mencoba mengomentari. Kita bicara mengenai masalah pelanggaran hak cipta akibat tidak meminta izin, yang dibahas tentang royalti. Untuk sekian kalinya saya katakan bahwa ini bukan royalti. Ini bicara terkait dengan masalah tidak memiliki izin. Apakah harus ada izin? Ya harus. Yang bilang siapa? Undang-undang. Ya, terus jangan juga menginterpretasikan dan mencoba berasumsi seolah-olah misalnya ya. Ini antara Herikis, papanya Vidi, ya tergugat dengan Kenan ini adalah teman. Itu fakta yang nggak bisa dipungkiri, memang mereka teman. Tapi ini kan masalah lain. Nah, kalau memang mereka teman, harusnya dari awal masalahnya tidak akan jadi seperti ini. Kalau memang mereka teman, harusnya Bang Kenan Nasution dan Pak Rudi Pekerti tidak perlu datang ke kantor saya untuk minta bantuan hukum. Ya, jadi jangan juga bilang ini akibat adanya laler-laler yang memberikan informasi. Enggak, jangan. Jaga mulut. Ya, mulutmu adalah harimaumu. Ya, apalagi yang menyampaikan itu orang yang tidak memiliki kompetensi, sertifikasi bidang hukum. Andaikan semua orang yang bisa baca undang-undang, yang nggak buta huruf bisa baca undang-undang dan bebas ngomong, nggak perlu lagi kita di Indonesia ini pengacara. Semua orang boleh ngomong apapun tentang hukum, tapi tidak bisa. Tetap ada orang-orang yang memang patut untuk menyampaikan sesuatu karena ini sudah bicara mengenai masalah keahliannya, kompetensinya, sertifikasinya, ya. Jadi jangan sampai ada pembelokan informasi seperti yang mengatakan ini akibat adanya informasi-informasi, ada laler-laler lah, apa segala macam ya. Seolah mereka lah yang
menjadikan masalah ini menjadi panas, yang memberikan informasi-informasi. Tidak, ini kliennya yang datang minta perlindungan hukum. Karena mereka akhirnya paham bahwa undang-undang itu memberikan hak kepada mereka sebagai pencipta. Kalau lagunya ingin digunakan dalam pertunjukan langsung secara komersil harus ada izin. Ya, jadi tolong mulai hari ini ya kita lihatlah perkembangan perkaranya, memberikan pendapat ya harusnya bijak. Ya bijak, lihat etika juga, jangan provokatif, dan ingat juga apakah kita memiliki kewenangan, kompetensi untuk menyampaikan hal-hal itu, apalagi mengkaji undang-undang, apalagi mengomentari pekerjaan advokat yang memang memiliki sertifikasi untuk itu, ya, menggurui seolah-olah mereka lebih paham daripada advokat yang bersidang terkait dengan masalah bagaimana seharusnya ini seharusnya jangan digugat, nggak boleh ada cita jaminan. Ini siapa mereka yang ngomong-ngomong ini? Siapa mereka yang ngomong-ngomong ini? Mereka ngerti nggak hukum acara? Mereka mengerti nggak bahwa dalam aturan hukum itu boleh-boleh saja kita meminta jaminan untuk kepastian pembayaran jika tidak ada etiket baik ketika ada putusan. Ketika ada putusan loh. Artinya ini kan masih dalam proses. Ya, jadi jangan langsung dikatakan bahwa komposer itu itu sadis ya, sudah selain minta uang 24,5 masih lagi minta rumah. Enggak, itu hukum acaranya memang boleh seperti itu. Nah, yang paling menyedihkan yang ngomong-ngomong itu orang yang nggak mengerti hukum, orang yang nggak pernah bersidang, orang yang nggak punya izin untuk beracara. Lebih parah lagi, dipercaya omongan itu oleh orang-orang. Ya, jadi jangan lihat apa ini, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi tolong lihat apa yang dibicarakan. Jadi substansinya harus mengakar kepada aturan hukum yang berlaku. Bang, itu kenapa 24 M itu hitungannya dari mana kalau boleh tahu, Bang? 600 kali saya sudah sampaikan di teman-teman media, ya, bahwa ada pelanggaran antar dua undang-undang yang tahun 2002 dan tahun 2014. Di undang-undang itu masing-masing menentukan konsekuensi denda akibat menggunakan ciptaan secara tanpa izin, ya. 2002 1 miliar kalau nggak salah, ya. 2014 500 juta. Jadi kita lihat dari 31 pelanggaran yang kami ajukan itu berapa tahun 2002, berapa tahun 2014, akumulasi pelanggaran itu ya ditinggal dikalikan. Jadi ada landasannya, dan ini bukan royalti. Apakah itu akan dikabulkan? Tergantung apa yang menjadi keputusan daripada majelis hakim. Jadi jangan menulis ke sana kemari, dianggap itu nggak layak. Oh, sedih sekali royalti 24 ini loh. Jangan ngomong sesuatu kalau kita tidak paham substansinya. Ya, ini antara kuasa hukum menggugat dengan tergugat mungkin adem-adem aja karena saling memahami hukum acara dan memahami hukum. Ini orang di luaran yang kepanasan jenggot, nggak ada kepentingan. Ini bukan urusan dia, bukan keluarga dia. Tapi ngomong yang aneh-aneh. Jangan. Artinya mari kita support perkara ini dengan cara-cara yang Untuk hari ini mungkin seperti apa, Bu? Kita baru terima kuasa hari ini dan juga belum didaftar tadi. Tapi secara surat kuasa kita sudah ditunjuk, kita sudah kasih tunjuk di depan persidangan, kemudian nanti ditunda untuk memberikan identitas asli, surat kuasa asli. Jadi baru hanya itu yang bisa kami sampaikan di persidangan karena langsung ditunda. Apa yang dititipkan video mungkin, Bang? Mungkin perbincangan apa sebelumnya, diskusi atau segala macam? Saya bagian dari salah seorang dari tim kuasa hukum. Tapi setelah persidangan tadi mungkin ada langkah apa yang mau diambil? Belum. Jadi kita hanya nanti mau daftar surat kuasa, memenuhi persyaratan identitas, KTP asli, termasuk ada hal yang yang mendampingi nggak ada. Yang mendampingi itu ini dari timnya yang kepastian, benar, Bu? Betul ya. siapa aja mungkin Bu yang nanti akan mendampingi, Ada banyak, ada 15 orang menerima kuasa. Ada 15 orang yang ditunjuk video. Sudah memberikan syarat-syarat yang masih belum dipenuhi. Apa aja mungkin? Masuk surat kuasa, biar untuk didaftarkan. Ibu, Selain itu mungkin Bu ada. Ya. Ibu mungkin kenapa harus 15 orang, Ibu? Udah baca gugatan tadi, mungkin penanggapannya mungkin Saya mungkin kita sambung lain kali. Ibu, ya. mungkin terakhir, kenapa
kenapa harus 15 orang mendampingi Vidi Aldiano, Bu? Kenapa harus 15 orang, Bu? Itu tim kita. Termasuk yang Iya, termasuk. Ya. Terkait gugatannya besar banget ini gimana mungkin Bu? Menghadapinya Bu, gugatannya besar banget 24 M dan rumah Vidi disita. Dapat memberikan informasi apapun baru hanya sampai di situ. Ya, makasih ya. Ibu dengan siapa, Bu? Dengan siapa, Bu? Dengan siapa Bu? Udah siapa Bu? Udah. Siapa Bu? Terima kasih, Bu. Viral lagi ya Cie ya tentang tergugatnya seorang penyanyi oleh pencipta lagu. Sekarang Vidi Aldiano digugat oleh pencipta lagu Nuansa Bening senilai 24 M dan satu rumah disita. Jadi sebelumnya Vidi Aldiano itu udah membuat kesepakatan atau perjanjian dengan si penciptanya Nuansa Bening. Dulu tahun 2016 kalau nggak salah ya, itu perjanjiannya cuma dengan membuat CD doang, tidak dengan komersil-komersil lainnya. Jadi sekitar 16 tahun yang lalu dan 31 konser pertunjukan tentang kecuanan ya cuy, itu tuh tidak masuk royalti kepada sang pencipta lagu Nuansa Bening. Sebetulnya mereka itu sudah melakukan rundingan tapi tidak menyelesaikan ke antara dua belah pihak. Dan sekarang Vidi Aldiano dituntut ya cuy ya 24 M tadi. Oh my god, kalau Manda mau beli apa 24 M, mau beli umroh, mau pergi haji, mau healing, mau jajan-jajanan, mau makan seblak, mau segala pokoknya meureun ya cia, warung-warung seblaknya aku Manda dibeli. Dan perkara rumah itu ternyata sebagai jaminannya 24 M ce. Menurut Ece worth it nggak? Karena itu berlangsungnya udah 16 tahun yang lalu. Membawakan Nuansa Bening, cuannya segimana ce? Tahu kan Nuansa Bening? Kini terasa sungguh semakin kita semakin itulah ce ya, kalau misalnya Ece dapat 24 M mau dibawa kemana ce? Heboh banget soal rumah Vidi Aldiano yang terancam disita setelah digugat sampai 24,5 miliar sama Kinan dan Rudy. Ini imbas dari Vidi yang nyanyiin lagu Nuansa Bening selama 16 tahun. Dia dituduh bawain lagu ini tuh secara komersial tanpa izin dari para penciptanya. Rudy dan Kinan Nasution ini pernah bilang bahwa izin untuk membawakan lagu ini tuh pernah dikasih ke bapaknya Vidi. Nah, akhirnya mereka berdua menggugat 31 dari 309 pertunjukan Vidi yang bawain lagu Nuansa Bening tersebut. Gugatan ini tuh udah masuk ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat guys. Gue sendiri tuh ngelihat kasus ini tuh kayak aji mumpung guys. Kenapa nggak ngegugatnya itu dari dulu? Apa harus nunggu Vidi tuh bawain lebih banyak lagu supaya gugatannya tuh nanti makin banyak? Netizen sendiri juga pada komen, lagu Nuansa Bening tuh nggak bakalan se-booming ini kalau nggak dinyanyiin sama si Vidi. Tapi ada juga nih yang belain si Kenan kayak komen ini nih. Fix sih, mulai sekarang harus hati-hati banget kalau mau bawain lagu ini. Apalagi kalau diposting di pop up sama pakai hashtag lagu aku banget. Gimana guys pendapat kalian soal hal ini? Nelpon Vidi Aldiano, jadi lagi kena masalah. Halo, assalamualaikum, Bro Vidi Aldiano. Abang neng jadi digugat 4 miliar. Kenapa maning sih? Mau nih primen, mau nih. Oh, ya pancen sih, ya pancen ya. Dong butuh duit, dong apa? Mending utang bank. Aja utang sedulur, aja utang keluarga. Ribet. Utang yora. Geger, nyompoling-poling lili 200.000 geger cuma. Ya wis sing sabar bae ya. Tungakna moga-moga enggal anak dalan keluar sing terbaik. Sabar wis, ora usah nangis, ora usah nangis. Maning-maning lho butuh duit utang bang bae, aja utang maling sedulur. Ribet. Dadi omongan. Dong ngasih galau sedih ya gari telepon yang baik. Iya. Iya wis, iya. Semangat, Bro. Ya, assalamualaikum. Bener mbok nyong? Pergi tiu. Gitu kan. Nyari uangnya dari bikin lagu. Nah ini mungkin perbedaan. Ya nih lihat dulu VT-nya sampai habis. Dan gue tergelitik sama ada satu komen yang itu cukup menyuarakan hati. Ini komen yang ini nih, Vidi lagi sakit dituntut 24,5 miliar. Kenapa nggak waktu lagi jaya-jayanya ini ya. Gue juga mengalami hal yang sama. Jadi udah masalah itu terpuruknya orang gitu ya, itu terus ada masalah baru lagi yang gak kalah lebih membuat gue bukan makin napas dikit, enggak makin mau gila kayak gitu. Tapi di kemudian hari setelah gue cukup bisa berdamai dengan masalah gue itu yang ditambah masalah baru lagi sama orang lain, itu gue tahu bahwa ada itu diperbolehkan sama Tuhan untuk terjadi di kehidupan kita, untuk dia bisa naikin derajat kita. Macem kayak pijakan gitu loh. Aneh sih memang. Iya kan logika manusia itu kan terbatas ya.
dibanding apa yang Tuhan sudah pikirkan di masa depan. Tuhan itu udah ngeliat masa depan kita guys, sampai kita metong. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita percaya sama setiap apa yang sudah Tuhan gariskan, yang sudah Tuhan tuliskan dalam buku kejadiannya kita sampai kita nggak ada nanti. Dan selalu percaya bahwa apa yang nggak enak kali ini itu adalah something yang nggak semua orang akan dapatkan, lesson yang nggak semua orang yang bisa dapatkan walaupun minta sama Tuhan gitu ya. Jadi beruntungnya kita yang dikasih beban, dikasih lesson itu cuma-cuma sama Tuhan, saking sayangnya Tuhan sama. Emang gak gila ya kedengarannya, gila ada masalah udah kayak orang mau gila, ditambah ada orang yang luar biasa memanfaatkan momentum momentum masalah kita dengan luar biasa ini tanpa kayaknya nggak mikir, nggak pakai otak, tapi toh kita bisa melewatinya. Dan ternyata ada itu pelangis habis, ternyata itu yang pijakan yang dipakai sama Tuhan, bahwa ya nanti kedepannya mungkin akan lu menghadapi hal yang lebih buruk daripada itu, tapi toh lu udah gua ajarin kan, kayak gitu. Itu satu pelajaran. Dan yang kedua biasanya abis itu dikasih berkat luar biasa besar dari momen itu. Ya bagaimanapun ceritanya itu ada berkat setelah ini. Balik lagi, jangan pikirin logika manusia, karena logikanya kita tuh nggak nyampe sama apa yang sudah Tuhan pikirkan untuk masa depan kita, jauh lebih baik daripada orang-orang yang sudah menyakiti kita ataupun dari apa yang sudah kita alami. Oke, jadi saat kalian terasa terpuruk banget, terus ada orang gila yang memanfaatkan hal itu gitu ya, memanfaatkan keterpurukan kalian, jadi udah jatuh ketimpa tangga gitu ya. Tapi bukan karena kita yang buat salah gitu, tapi karena ya memang ada mendapat lesson itu. Jangan nyerah, jangan pikir kenapa kok Tuhan begini. Itu boleh kalian lewati, nangis sesungguhkan, menyalahkan diri, kan ada fase-fase itu ya guys ya. Nggak apa-apa, menurut gue itu harus dijalani. Lu harus ngeluapin dulu semuanya sampai pada akhirnya lu tahu siapa pribadi. Nah oke teman semuanya, para fan video Aldiano dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video yang bisa sajikan terkait dimana ada beberapa pernyataan dari praktisi hukum ya, atau kuasa hukum pengacara ya, dari tim Kinan Nasution, bahwasanya apa tadi ya, ya itu sudah dijelaskan ya, ternyata ya sudah dijelaskan kalau memang itu 24M itu sudah dirinci sedemikian rupa ya. Dan ya memang harus dijalankan nih proses nanti kayaknya ya. Dan tadi juga ada dari pihak Vidi, bahwasanya Vidi Aldiano ini akan dikawal 15 orang atau 15 pengacara apa gitu. Wah ini semakin ini teman semuanya, maksudnya itu ya terus ya. Jadi itu barusan tanggapan para netizen juga yang lainnya. Oke, gimana untuk teman semuanya tanggapannya? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.